Menurut informasi di Museum Geopark Batur, menyatakan di antara gunung api ada dua, di antaranya adalah Gunung Batur dan Gunung Agung, yang memiliki keistimewaan bagi masyarakat Bali. Kedua gunung tersebut dianggap sebagai lingga buana atau lingga alam yang memiliki arti penting dalam kehidupan religi masyarakat Bali. Gunung Agung dianggap perwujudan purusa atau laki-laki, dan Gunung Batur dianggap sebagai wujud pradana atau perempuan. Antara purusa dan pradana tidak bisa dipisahkan karena senantiasa bersinergi untuk melahirkan kesuburan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Gunung Batur adalah salah satu gunung purba yang ada di Pulau Bali. Keberadaannya lebih tua dari Gunung Agung yang statusnya telah naik menjadi awas sejak 22 September tahun 2017 lalu, di mana kedua gunung tersebut memiliki ikatan erat, yaitu Gunung Agung muncul di pangkuan Gunung Batur pasca meletus ribuan tahun yang lalu. Saat Gunung Agung erupsi pada Februari 1963, Gunung Batur juga mengalami peningkatan aktivitas pada September di tahun yang sama. Gunung Agung dan Gunung Batur berada pada satu garis lempengan. Dalam kesehariannya, masyarakat Bali memandang gunung sebagai sumber kehidupan dan menjadi kawasan tangkapan air yang bagian lerengnya ditumbuhi oleh hutan. Karena wilayahnya yang subur, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah kaki gunung dan memanfaatkannya dengan mengembangkan sistem pertanian yang produktif. Gunung Batur terletak di Kintamani, Bangli, Bali dan menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Di wilayah Gunung Batur juga ada danau dengan nama yang sama, yaitu Danau Batur yang terletak di area tinggi, sekitar 1050 meter di atas permukaan laut, dengan luas 16 km persegi dengan kedalaman rata-rata 50,8 km. Gunung Batur memiliki pemandangan yang sangat indah. Para pendaki, terutama anak-anak muda, bahkan sering camping di puncak gunung tersebut. Perjalanan menuju Gunung Batur dapat diakses melalui Latengaya atau dari Yeh Mampeh, baik menggunakan kendaraan sepeda motor, mobil maupun bus kecil. Selama ini pemandangan Gunung Batur memang menjadi destinasi favorit para wisatawan domestik maupun mancanegara. Meskipun banyak yang telah mendaki Gunung Batur, namun barangkali belum banyak yang paham bagaimana sejarah terbentuknya gunung tersebut. Dilansir dari situs resmi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, vci.esdm.go.id, disebutkan bahwa sejarah pembentukan Gunung Batur dan kalderanya dimulai dari pertumbuhan kerucut gunung api purba dengan ketinggian lebih kurang 300 meter di atas muka laut. Terjadi letusan awan panas sekitar 29.300 tahun yang lalu. Letusan tersebut mengandung batu apung berkomposisi dasit. Setelah letusan tersebut, lalu terjadilah amblasan pada bagian atas kerucut yang membentuk kaldera Batur 1 dengan gunung ambang yang merupakan sisa tubuh kerucut purba. Sama dengan komposisi letusan pertama, letusan besar kedua terjadi sekitar 20.150 tahun yang lalu, diikuti dengan pembentukan beberapa kerucut serta kubah seperti Gunung Payang dan Gunung Bunbulan. Amblasan kedua terjadi dan kemudian membentuk kaldera Batur 2. Diketahui bahwa kegiatan purba kaldera ditandai dengan pertumbuhan kerucut Gunung Batur hingga kini terbentuk. Kegiatan ini diawali sekitar 5.000 tahun yang lalu oleh pembentukan kerucut Gunung Batur berkomposisi basal sampai andesit basalan. Jurnal karya Junghun pada tahun 1850 mencatat ada letusan dan aliran lava pada tahun 1849 yang mengalir ke arah selatan sampai Danau Batur. Pada tahun 1926, letusan Gunung Batur mengeluarkan leleran lava yang menimbun desa Batur, namun tidak menimbulkan korban jiwa.
Pada tahun 1963 dan 1964 kembali terjadi erupsi berupa leleran lava ke arah barat, selatan, dan barat daya. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, Gunung Batur meletus berupa lontaran bahan vulkanik pijar. Setahun berikutnya, selama 2 hari dilaporkan bau belerang di permukaan Danau Batur yang menyebabkan warna airnya berubah dari hijau menjadi putih. Periode letusan Gunung Batur umumnya berlangsung lama atau bulanan dengan intensitas relatif kecil atau lemah, sedangkan tenggang waktu antar kejadian letusan dalam satu periode berlangsung beberapa menit atau detik hingga beberapa jam. Waktu istirahat antar periode letusan tercatat 1-39 tahun. Menurut tulisan Van Bemmelen pada tahun 1949 disebutkan bahwa kaldera Gunung Batur tertutup dari segala arah dan merupakan kaldera terbesar serta terindah di dunia. Pematang kaldera tingginya berkisar antara 1267 meter sampai 2152 meter. Dalam kaldera 1 terbentuk kaldera 2 yang berbentuk melingkar dengan garis tengah lebih kurang 7 km. Sementara dasar kaldera 2 terletak antara 120 sampai 300 meter, lebih rendah dari Undak Kintamani atau dasar kaldera 1. Terdapat danau di dalam kaldera tersebut yang berbentuk bulan sabit. Danau tersebut diperkirakan terbentuk bersamaan dengan pembentukan kaldera 2. Adapun penyebaran batuan yang dihasilkan dari Gunung Batur terdiri dari 5 periode, yaitu periode 1 zaman tersier, periode 2 zaman kuarter, periode 3 zaman pembentukan kaldera 1, periode 4 zaman pembentukan kaldera 2, periode 5 zaman purna kaldera. Batuan tertua yang tersingkap adalah endapan aliran piroklastik Bukit Jangkrik. Batuan ini tersingkap di bagian selatan. Batuan lainnya adalah lava Cempaka yang berkomposisi basal olivin. Batuan ini tersingkap sedikit di bagian selatan. Batuan mudanya adalah lava Tejak Kulak yang tersingkap di bagian utara, tersusun dari basal olivin porifiritik, abu-abu cerah, fenokris sekitar 40%. Hal itu dicirikan oleh olivin besar berbentuk euhedral subhedral dengan plagioklas subhedral kurang dari 2 mm. Peta kawasan rawan bencana Gunung Batur dibagi menjadi 3 satuan, diantaranya kawasan rawan bencana 3, kawasan rawan bencana 2, dan kawasan rawan bencana 1. Kawasan rawan bencana 3 Gunung Batur adalah kawasan yang sering terlanda aliran lava, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan kemungkinan gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak Gunung Batur dan lereng bagian tenggara, bagian selatan, bagian barat daya, bagian barat, dan barat laut. Karena tingginya tingkat kerawanan bencana di kawasan ini, maka tidak diizinkan membangun pemukiman dan usaha jasa pariwisata yang bersifat menetap. Sementara kawasan rawan bencana 2 Gunung Batur adalah kawasan yang berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan perluasan aliran lava serta lontaran batu pijar. Daerah ini meliputi kaki sebelah utara, timur laut, dan timur Gunung Batur, hingga berbatasan dengan dinding kaldera dalam Batur dan Danau Batur. Lantas bagaimana dengan kawasan rawan bencana 1 Gunung Batur? Kawasan ini hanya akan terancam oleh hujan abu dan kemungkinan lontaran batu pijar, meliputi kawasan kaldera Batur dengan radius lebih kurang 6 km dari puncak Gunung Batur. Mengingat tingkat letusan Gunung Batur lemah, maka pada kawasan ini umumnya hanya terjadi hujan abu tipis. Wilayah ini relatif cukup layak untuk pemukiman dan kegiatan usaha. Pada suatu masa saat Pulau Bali masih sunyi tak berpenduduk, mengapung di tengah samudera yang luas. Kala itu Pulau Bali hanya memiliki 4 gunung saja, di antaranya adalah Gunung Karu di sebelah barat, Gunung Andakasa di sebelah selatan,
Gunung Beratan di sebelah utara dan Gunung Lempuyang di sebelah timur. Sejatinya 4 gunung tersebut belum mampu memaku Pulau Bali, sehingga masih belum stabil dan mengambang di atas samudera luas. Kemudian hal ini diketahui oleh para dewa yang bernaung di Gunung Semeru. Sekedar informasi, sampai saat ini masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan pura utama. Setelah melakukan sidang, kemudian para dewa mengutus Dewa Naga Besuki, Dewa Naga Tatsaka, Dewa Anantaboga, dan Dewa Benawang Nala untuk memindahkan puncak Gunung Semeru ke Pulau Bali. Dalam pemindahan tersebut, Dewa Benawang Nala berperan sebagai alas puncak Semeru. Dewa Naga Tatsaka dan Dewa Naga Besuki berperan sebagai pengikat. Sementara Dewa Anantaboga berperan sebagai pengangkut yang menerbangkan puncak Gunung Semeru. Setelah sampai di Pulau Bali, kemudian puncak Gunung Semeru dibagi menjadi 2. Satu bagian menjadi Gunung Agung, dan bagian lainnya menjadi Gunung Batur. Setelah diletakkannya 2 gunung ini, kemudian Pulau Bali tidak mengambang lagi, terpaku oleh Gunung Agung dan Gunung Batur. Pada saat ini masyarakat Bali percaya bahwa kedua gunung tersebut menjadi tempat bernaungnya para dewa penguasa alam raya atau Parahyangan Puruswa Peredana. Setelah Gunung Batur dan Gunung Agung terletak di Pulau Bali, kemudian Dewa Pasopati menugaskan beberapa putranya untuk menempati Pulau Bali. Di antaranya adalah Dwilingga Giri Purusa Pradana, Trilingga Giri, dan Sapta Lingga Giri. Setelahnya, putra-putra Dewa Pasupati inilah yang menjadi penyiwian, sungsungan, dan amongan bagi Ratu Muang Kaula di Pulau Bali. Bali telah dihuni oleh bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Alat-alat batu yang berasal dari saat itu telah ditemukan di dekat desa Tekik di sebelah barat Pulau Bali. Pada masa Bali kuno terdapat 9 sekte Hindu, yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwa Siddhanta, Waisnawa, Buddha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu mulai sekitar abad 1 Masehi. Nama Bali Dwipa atau Pulau Bali telah ditemukan dari berbagai prasasti, termasuk pilar prasasti Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Wali Dwipa. Pada masa itu sistem irigasi subak yang kompleks sudah dikembangkan untuk menanam padi. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya masih ada sampai saat ini dan dapat ditelusuri kembali pada masa itu. Pada zaman kerajaan Hindu Majapahit pada tahun 1293 sampai 1520 Masehi di Jawa Timur, mendirikan sebuah koloni di Bali pada tahun 1343. Ketika masa kejayaan sudah menurun, ada eksodus besar-besaran dari intelektual, seniman, pendeta, dan musisi dari Jawa Bali pada abad ke-15.